Assalamualaikum teman-teman YouTuber semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama channel Bengkel Dolanan. Nah, kalau kalian pengen belajar memperbaiki RC, kalian wajib mengikuti channel ini ya teman-teman. Oh ya, di sini bisa menerima servis juga loh. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai. Let's go. Di sini kita kedatangan RC crawler lagi ya. RC ini dengan frekuensi 2,4 GHz dan ini ya remote-nya. Ini remote RC GHz-nya dan kerusakannya itu maju mundurnya bisa, belok kanan kirinya itu yang cuman bisa belok itu cuman belok kiri ya, ke kanannya itu nggak bisa ada. Kalau seperti itu, pertama kali yang kita cek itu ada di bagian remote-nya ya. Bagian remote itu seperti ini, kalian cek dulu. Dan cara pengecekannya itu gini ya, sebelum kalian lari ke mana itu, sebelum kalian ceknya lari ke PCB-nya, kalian cek dulu dari fisiknya ya. Dan ini kita nyalakan dulu RC-nya. Nah, seperti ini ya. Indikator kalian lihat dulu dari indikatornya ya. Misal nih, indikator ini kalian pencet, dia nyala ya. Nih, belok ke kiri, belok ke kanan dia nyala, belok ke kiri dia nyala, berarti remote ini bagus ya. Tapi kalau remote kalian buat belok gini, ke kanan nyala terus ke kiri nggak mau nyala, itu berarti permasalahannya ada di tombol remote-nya. Dan kalau yang ini remote bagus ya, ini karena dari ciri-cirinya seperti ini, indikatornya nyala dan ke kiri juga nyala. Ini ciri-ciri kalau remote bagus. Dan untuk majunya juga sama ya, ini LED-nya nyala. Nah, pertama kalian cek dulu bagian remote-nya. Nah, ini ya. Kita anggap berarti remote ini kan bagus. Terus kita lari ke bagian mobil. Berarti kalau remote ini bagus, problemnya ada di bagian mobil. Nah, di sini kita bongkar. Dan kita cari IC bagian beloknya. Kalau belok ke kanan bisa, ke kiri nggak bisa, itu berarti bukan di bagian dinamonya, itu langsung lari ke IC drivernya. Nah, ini IC driver untuk bagian belok kanan kirinya biasanya menggunakan IC 8 kaki ya. Ini kalau kalian bingung, kalian tinggal urutkan saja kabel dari kabel dinamo belok-beloknya ini ya, kabel dinamo, kalian cek ke PCB-nya, dia larinya kemana. Nah, ini kan sengaja saya lepas karena RC ini kan normal ya, ini cuma untuk menunjukkan kalau kerusakannya itu maju mundurnya bisa, belok kiri atau belok kanannya bisa, belok kirinya nggak bisa. Lah, ini kalian lihat dari kabel dinamonya ya, kalau kalian bingung titiknya yang mana. Ini biasanya di PCB-nya itu ada kodenya L sama R ini ya. Nah, ini biasanya ada kode L sama R, ini untuk bagian beloknya. Tinggal kalian urutkan saja jalur ini larinya ke IC yang sebelah mana. Kalau ini, nah ini kan larinya ke IC yang kaki 8 ya ini. Kalau yang ini kan IC drivernya, driver dinamo maju mundur. Dan kita cek tegangan di bagian IC sini dulu. Jadi tegangan, kita cek tegangan outputnya. Untuk pengecekan itu harus kalian cek tegangan output, terus bagian input sini harus sama ya. Ini untuk pengecekannya. Ini kita cek ya dengan multitester. Biasa pakainya multitester digital ya, 20 volt DC. Kita taruh probe ini plus dan min di titik R sama L belah sini.
kita taruh belah sini ya. Ini untuk pengecekan output dari IC-nya. Misal ini, kalau ini kan IC normal ya, IC normal tuh harus sama tegangan kanan kirinya. Ini untuk ke kiri, untuk ke kanan dia keluar tegangan 5 volt, untuk ke kiri dia keluar tegangan minus 5 volt. Ini berarti normal. Kalau yang nggak normal atau IC-nya yang rusak, kalau ke kanan dia 5 volt, ke kiri dia nggak mengeluarkan tegangan atau minus, misal nih cuma 2 volt, itu berarti yang rusak di bagian IC drivernya. Nah, kalian paham? Nah ini ya, jadi kalau untuk ke kanan harus tegangannya harus sama ya, 5 volt, ke kiri juga sama, main 5 volt, itu IC ini normal. Kalau untuk yang rusak ke kanan 5 volt, ke kiri biasanya minus atau enggak 0 volt itu. Lah itu baru IC. Kalau itu kadang di bagian IC drivernya lah, tapi sebelum kita fonis ke IC drivernya, kita cek dulu di bagian inputnya, takutnya permasalahannya ada di IC receiver. Jadi kalau ada kejanggalan seperti ini, momen ini untuk ke kiri minus ya, ke kanan 5 volt, ke kirinya cuman minus 3 volt, kalian cek dulu di bagian input. Input IC drivernya ada di sini. Input IC driver ada 3 key nomor 2 dan 3. Ini input untuk belok-beloknya. Ini ya. Titik sini sama titik sini kalian cek menggunakan multitester. Di sini tegangannya juga harus sama ya. Untuk ke kanan sama ke kirinya. Ini ke kanan keluar tegangan 2,9 volt, ke kiri keluar tegangan 2,9 volt. Berarti ini IC drivernya normal dan IC receivernya ini IC receivernya ini juga normal ya. Ini tegangan yang normal ya. Kalau untuk tegangan yang ada kerusakannya biasanya, kalau kalian cek di sini, dari sini ya, kita ulangi. Ini kan anggap saja berarti ini kan tegangannya normal ya, IC receiver ini. Misal nih kalian cek di IC receivernya, ini IC receiver kan ini outputnya di sini, berarti kita ambil di sini yang mudah. Kita cek ini 2,9 ke kanan sama 2,9, berarti ini IC-nya normal. Tapi kalau ke kiri 2,9 ke kanan nggak ada tegangannya, atau semuanya remote kita lepas, tegangan di multitester itu naik, berarti IC ini short. Tapi kalau ke kiri keluar tegangan 2,9, kita lepas 0, terus ke kanan nggak mengeluarkan tegangan, misal cuma 0, itu juga sama rusak. Jadi harus balance ya. Kalau ke kiri harus keluar tegangan yang sama, misal ke kiri 2,9, ke kanan 2,9, itu berarti tegangannya oke, IC-nya bagus ya. Ke kanannya 0, ke kirinya keluar tegangan. Ini ya, ke kirinya 2,9, ke kanannya 0. Ke kiri ini ya, ke kiri 2,9, kalau ke kanannya 0 berarti IC receiver ini rusak. Pengukurannya seperti itu ya. Ini kita ukur di bagian output dari IC receiver dulu. Berarti ini anggap saja ini IC receiver oke ya, nggak ada kendala. Terus kita cek bagian IC drivernya. Nah ini kalau untuk RC yang normal, ini kita cek di bagian sini. Ke kanan dia keluar tegangan 5 volt, ke kiri keluar tegangan 5 volt, itu bagus ya, berarti IC-nya normal. Tapi kalau ke kanan keluar tegangan 5 volt, ke kiri nggak mengeluarkan tegangan, berarti sudah dipastikan IC driver untuk belok-beloknya ini rusak, kalian harus ganti. Nah, kenapa kok tegangannya 5 volt sedangkan di sini cuma 2,9 atau 3,3? Karena baterai ini kan menggunakan tegangan 4,8 sampai 5 volt ya. Yang tegangan masuk ke sini, ke IC ini sudah diturunkan menggunakan IC LDO ini ya.
menjadi 3,3 dan di sini makanya kita cek cuman 2,9, berarti nah ini kan 2,9. Ini berarti LDO nya ini kan menggunakan output 2,2 atau 3 volt output ini untuk supply IC nya. Makanya kenapa output dari IC receiver-nya ini output dari IC receiver-nya ini mengeluarkan tegangan 2,9 atau 3 volt. Itu karena LDO ini outputnya 3 volt. Terus kenapa kok yang di IC drivernya bisa keluar tegangan 5 volt atau 4,8 seperti ini? Nah ini kan 5 volt. Nah ini karena dari plus baterai dia langsung masuk ke IC nya ini, makanya IC ini keluar tegangan 5 volt. Jadi kalau kalian baterainya 4,8 tapi output dari IC ini cuman keluar tegangan nggak ada 5 volt, berarti IC ini yang rusak. Kalian perlu ganti IC nya langsung, dan kalian juga cek brush dinamonya. Kalau brush dinamo nggak ada masalah, berarti problemnya ada di bagian IC nya. Jika itu keterangan dari saya ya, jika belum paham kalian bisa komen atau bertanya di kolom komentar ya. Jika videonya ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe ya untuk penonton yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.